Assalamualaikum Pak Iskandar, gimana kabarnya hari ini, sehat? Waalaikumsalam Pak Juni, alhamdulillah kabar saya sehat, semoga kabar Pak Juni juga sehat ya. Alhamdulillah. Ini saya lihat dari Pak Iskandar mau menyampaikan sesuatu ini. Apa nanti mungkin saya bisa memberikan apa ya, bukan solusi tapi memberikan sedikit meringankan beban Pak Iskandar ini. Betul Pak, jadi saya itu berpikir dari seminggu yang lalu Pak, sebetulnya ada masalah yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas. Nah, berkaitan dengan pembelajaran di kelas saya itu dan juga di luar kelas saya, berkaitan dengan keterampilan berbicara pada siswa Pak. Jadi saya itu melihat sendiri kendala pada siswa anak didik saya di tingkat SD ini, yaitu anak-anak banyak yang malas ketika ditanya oleh guru, kemudian ditanya oleh tenaga kependidikan yang lain, menjawabnya itu selalu susah, kayak gitu Pak. Tadi masalahnya adalah anak-anak jenengan, siswa jenengan itu enggan untuk menyampaikan ya ketika ada orang lain bertanya gitu ya. Betul. Apa ya? Malu atau mungkin takut atau bagaimana Pak? Iya. Ketika anak berbicara dengan guru, baik bapak maupun ibu guru, itu kalau saya cermati kelihatannya yang pertama itu malu. Yang pertama itu malu. Menjaga lah mungkin berbicara dengan Pak Guru Bu Gurunya itu tidak seleluasa dengan teman atau Bapak Ibu di rumah. Yang kedua juga kurang percaya diri mungkin ya, karena masyarakat di daerah Siwalan Pekalongan ini rata-rata menggunakan bahasa ibu kesehariannya itu, yaitu bahasa Jawa Ngoko, sehingga ketika mau berbicara dengan Bapak Ibu guru itu kelihatannya seperti mentranslate terlebih dahulu, ini bahasa Indonesia apa yang pas, ataupun ini bahasa kromonya kan ngajeni ya, sama guru itu ngajeni ya Pak, ini bahasa kromonya apa yang pas, akhirnya tidak efektif itu penggunaan bahasanya Pak. Ini coba saya ulang Pak ya, jenengan punya masalah, punya keluhan ketika anak didiknya sulit untuk apa nih, berdiskusi, mengutarakan pendapat ya, enggan untuk menyampaikan sesuatu karena mungkin lingkungan dari keluarga ya, dengan bahasa ibu tadi ya, bahasa ibu tadi yang sering menggunakan bahasa-bahasa lingkungan rumah yang ngoko ya. Kemudian Pak Iskandar ini ada enggak trik khusus untuk bisa apa ya, meningkatkan keaktifan siswa agar lebih aktif dalam berbicara? Itu Pak, sebetulnya itu dalam benak saya itu bagaimana sih ya untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa itu. Saya selalu berpikir teknik apa yang akan kita pakai ya untuk meningkatkan. Ini masalahnya masalah kepercayaan diri, ini sangat sulit. Nah, tentunya sudah saya berikan motivasi pada anak ketika pembelajaran di kelas, itu motivasi selalu saya bangun bahwa ayo kita berlatih berbicara, berani mengeluarkan suaranya. Kadang ya anaknya pinter, sehariannya pinter dalam mengerjakan tugas dan sebagainya, dalam keterampilan lainnya, tetapi ketika disuruh berbicara abot. Nah ini, nah itu beberapa kegiatan saya pancing, coba ayo kita bersuara, ayo teriakan huruf A, I, U, E, O, seperti itu. Kemudian saya misalkan menyiapkan, ayo anak-anak, ini apa ya? Botol Pak, coba buatlah kalimat dari benda ini yang pas itu. Dan itu kan udah ketika jenengan memberikan pemantik kalimat botol tadi, kemudian anak-anak antusias enggak?
untuk menyampaikan dengan kalimat botol tadi? Iya, ini sangat antusias, betul Pak, sangat antusias. Anak ketika ada benda itu paling seneng Pak, ya. Anak ketika ada benda, botol, coba dirangkai menjadi sebuah kata, itu sangat antusias. Dengan gambar, kemudian juga dengan apa ya, kegiatan temannya misalnya, pas saat duduk, coba rangkai lah ini. Strategi yang saya ambil, selalu membuat kata-kata apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, untuk diungkapkan dengan bahasa lisan. Nah, kemudian Pak, tadi kan Pak Iskandar menyampaikan bahwa untuk meningkatkan apa ini kemampuan berbicara, kemampuan anak berbicara dengan memberikan kepercayaan diri, ya, penguatan tentang kepercayaan diri, kemudian memberikan motivasi. Yang sudah Pak Iskandar lakukan dari dua hal itu tadi apa ya? Iya, itu tadi yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran di kelas. Saya memberikan rangsangan, stimulus, bagaimana caranya anak itu percaya diri terlebih dahulu. Yang saya utamakan percaya dirinya. Kalau anak sudah percaya diri, tumbuh, saya berpikir lagi, ini anak sudah, mentalnya sudah ada ini. Tinggal yang namanya merangkai kata ya Pak. Seperti halnya saya guru sendiri pun kadang kesulitan untuk membentuk kalimat yang baku, kalimat yang efektif, kalimat yang memiliki struktur lah. Tanpa dengan latihan, tanpa dengan jam terbang, apalagi kalau berbicara di depan umum, ini lebih teraprak lagi ya. Ini berbicara saja dengan guru, itu susah anak. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada siswa-siswi kami, bagaimana yuk tetap berlatih. Kalau tadi dengan suara, kalau latihan di rumah dengan cermin misalkan, di depan cermin, coba berlatih di depan cermin. Kemudian yang kekinian lagi, itu saya sering ngomong dengan murid saya, coba kalau kamu berbicara, merangkai kata di video lah. Dari video itu nanti dianalisa, coba kekurangannya itu apa dalam penggunaan peletaan kata atau intonasi atau ekspresinya pun kadang anak belum tahu, ekspresinya datar saja gitu Pak Juni. Ya, terima kasih Pak. Itu juga saya Pak, pengalaman pribadi juga Pak, ketika saya itu seperti ini misalkan ya, setelah ini saya lihat videonya, oh ternyata saya kurangnya kok ini, saya banyak ekspresinya banyak yang tidak sesuai, kemudian intonasinya juga sama. Nah ternyata memang itu menjadi hal introspeksi diri, bagaimana caranya kita bisa melatih cara ngomong kita gitu kan ya. Nah selanjutnya Pak Iskandar, kedepannya ini dari dua tadi jangan memberikan kepercayaan diri, motivasi, itu kedepannya itu apa rencananya untuk anak-anak? Ya, sesuai dengan tadi latar belakang masalah, kemudian juga ide gagasan yang masih ada di benak, ini saya berusaha untuk betul-betul apa yang sudah menjadi angan-angan saya itu terbuka Pak, nanti bisa terbukti nyata dengan cara ya berarti kita beraksi seperti itu. Nah otomatis saya awali di pembelajaran di kelas dengan cara tadi seperti ayo kita berlatih mengungkapkan dengan kata-kata, apalagi dengan berpuisi, ini lebih sulit lagi dengan kata-kata biasa saja itu juga repot, apalagi dengan puisi yang maknanya kias seperti itu. Ini butuh proses, tapi tidak apa-apalah. Kemudian yang nantinya kegiatan berlatih berbicara ini masuk ke dalam penilaian praktik, ya, penilaian praktik berdasarkan misalkan dengan alat bantu kita dengan Android, yang mana hasil rekamannya mengacu pada tugas kelompok atau apa tentang diskusi dalam penyelesaian masalah, misalkan praktik. Kalau kelas 6 itu ada mencangkok misalkan lah, itu dengan mengutarakan langkah-langkah apa sih yang akan kita kerjakan terlebih dahulu, nanti caranya bagaimana. Pertama sih membaca, tapi kalau sudah sering akhirnya bisa merangkai langkah-langkah step by step dari 1 sampai selesai dalam proses pembelajaran. Itu paling tentunya tadi yang disampaikan Pak Iskandar tentang cara intonasi, mimik wajah, ekspresi, itu kan
mungkin anak akan mulainya dengan bercermin tadi Pak ya, jadi kan tadi sampaikan seperti itu, bercermin, kemudian dia ngomong sendiri, mungkin kalau misalkan tingkat lebih jauhnya mungkin dengan video call ya, kemudian direkam atau membuat vlog, itu kan bisa untuk merefleksi atau mengoreksi kira-kira kekurangannya apa. Nah, selanjutnya hal baik apa ini Pak Iskandar? Hal baik apa yang kalau misalkan sudah anak-anak sudah sudah dapat kepercayaan dirinya sudah matang, kemudian motivasinya juga sudah terbangun, kemudian nanti yang diinginkan Pak Iskandar itu apa di hasil akhirnya itu? Oh iya. Nah itu keinginan saya itu biar anak-anak itu keterampilan berbicaranya meningkat, ya, sehingga apa? Ketika ditanya oleh guru, iya, itu tujuan saya. Maksudnya ke arahnya ke situ, Pak Juni. Jadi ketika nanti, apalagi kalau kita dengar ya di dunia kerja sekarang, kenapa kok lulusan STM kadang ya, kok ketika mengikuti seleksi di pabrik atau di perusahaan itu kok gagal, rata-rata di kemampuan berbicaranya Pak yang agak gimana ya untuk merangkai kata. Nah, harapan saya nanti untuk anak-anak SD saya itu dengan berlatih berbicara maka akan mahir dalam merangkai kata, diungkapkan yang penuh ekspresi dan intonasi. Tujuannya paling itu. Gimana kalau menurut Pak Juni itu? Ya itu bagus Pak. Apa namanya, dari tujuan itu kan dari step-stepnya Pak Iskandar, dari awal permasalahan, kemudian cara penanganannya untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, kemudian nanti hasil akhirnya adalah supaya anak itu terbiasa dengan ngomong secara public speakingnya itu bagus. Ini saya kira sudah runtut nih Pak Iskandar. Jadi sebenarnya Pak Iskandar itu sudah punya solusinya, tapi cuman kadang kita sebagai decision maker ya, pemegang keputusan itu kadang sulit untuk menyampaikan ketika kita belum sharing dengan teman, belum cerita dengan teman tentang permasalahan. Ini saya kira ini Pak Iskandar sudah dapat ini endingnya itu anak bagaimana. Saya hanya bisa memberikan penguatan ya, program Pak Iskandar ini sudah bagus sekali dan perlu ditingkatkan. Seperti itu Pak Iskandar. Oke Pak Juni, berarti Pak Juni setuju ya dengan apa yang sudah saya angan-angan programkan itu ya berarti sangat setuju Pak. Ini programnya bagus Pak, karena mungkin tidak hanya di sekolahnya Pak Iskandar ya, bahkan sekolah tingkat SMA saja kalau kita tidak dorong ya kepercayaan dirinya, motivasinya, ini mereka ya tetap kurang gitu ya terkait dengan public speaking. Oke Pak Juni, saya sangat senang sekali hari ini bisa ketemu dengan panjenengan, apalagi sudah memberikan pencerahan, motivasi untuk kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran di sekolahan kami ya. Matur nuwun untuk masukannya. Ini nyuwun sewu, berhubung saya juga ada tugas ya Pak Juni ya. Nanti bisa ketemu di lain waktu ya. Pokoknya matur nuwun sangat. Ya, saya tutup ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu untuk Pak Juni. Amin, sama-sama Pak.